saya Sandra Dewi, aku dari kelas BKB 1 tahun 2022. Halo, aku Bena. Aku dari kelas BKB 1 2022. Halo teman-teman, aku Mita Widawati, aku dari BKB 1 2022. Hai, aku Marsha. Aku dari kelas BKB 1 2022. Nah, pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu nih, apa sih itu personal branding? Personal branding merupakan proses membangun dan mengkomunikasikan identitas pribadi yang unik dan mengedepankan kelebihan diri. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, personal branding itu merupakan upaya individu, baik itu konseli, baik itu konselor, untuk mempromosikan atau mengembangkan citra diri yang positif. Selanjutnya, aku mau ngejelasin kenapa sih bimbingan dan konseling itu sangat penting mempelajari personal branding. Karena yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Maksudnya di sini itu untuk membangun citra diri yang kuat, meningkatkan keyakinan akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada diferensiasi layanan, di mana membantu konselor menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu memperluas jangkauan. Artinya, konselor dapat lebih dikenal dan dijangkau oleh lebih banyak konseli atau kliennya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang pengertian personal branding. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang membangun identitas diri. Nah, membangun identitas diri yang kuat itu butuh beberapa tahapan. Yang pertama ada kenali diri. Kenali diri dimulai dari memahami kelebihan, kelemahan, minat, bakat, dan nilai-nilai menjadi identitas diri. Yang kedua ada menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah salah satu hal paling penting dalam membangun identitas diri. Dengan mengembangkan visi misi serta tujuan yang jelas dan terarah, sangat berguna untuk membranding diri sendiri. Yang terakhir ada konsisten. Konsisten terhadap perilaku dan komunikasi harus selaras dengan personal branding yang telah dibangun oleh kita. Yang selanjutnya ada mengkomunikasikan keahlian dan nilai-nilai. Mengkomunikasikan keahlian dan nilai-nilai, yang pertama ada keahlian. Komunikasikan pengalaman, kompetensi, dan spesialis yang dimiliki oleh kita. Yang kedua ada nilai-nilai, ungkapan prinsip, kepercayaan, dan filosofi yang menjadi panduan dalam bekerja. Yang terakhir ada manfaat, tunjukkan bagaimana dirimu memiliki keahlian dan nilai-nilai dapat memberikan nilai lebih bagi klien. Setelah tadi kita mempelajari tentang mengkomunikasikan keahlian dan nilai-nilai, sekarang kita lanjut ke manfaat media sosial untuk membangun personal branding. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada aktif berkontribusi, yang kedua ada membangun koneksi, yang tiga ada monitor reputasi. Kita bahas yang pertama dulu, aktif berkontribusi. Berbagi konten yang bermanfaat, konsisten, dan selaras dengan identitas diri. Maksudnya kayak gimana? Membagikan konten yang bermanfaat itu seperti info yang relevan dengan topik yang dibahas, lalu membuat konten yang informatif, menarik, dan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan audiens. Poin yang ketiga itu ada selaras dengan identitas diri. Maksudnya apa? Berbagi konten yang selaras dengan identitas diri seperti menulis artikel tentang pentingnya menjadi pendengar yang baik dalam berbagai situasi. Ada dengan membangun koneksi. Di sini maksudnya jalani relasi dengan kolega, dengan klien, dan komunitas yang relevan. Maksudnya menjalin relasi dengan kolega itu yaitu membangun relasi dengan kolega yang relevan dengan bidang atau industri yang Anda minati. Terus jalin relasi dengan klien itu maksudnya membangun relasi yang relevan juga dengan bidang atau industri yang Anda minati juga. Jalin relasi dengan komunitas juga yaitu membangun relasi dengan komunitas yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan personal branding Anda. Lalu yang terakhir ada monitor reputasi. Di sini maksudnya perhatikan ulasan, komentar, dan aktivitas online agar dapat dikelola dengan baik. Maksudnya kayak gimana? Monitor ulasan dan komentar itu memantau ulasan dan komentar yang diberikan oleh pelanggan atau penonton kita di media sosial untuk memahami bagaimana mereka menanggapi konten dan layanan yang kita tawarkan. Terus ada aktivitas online, memantau aktivitas online yang terkait dengan nama kita seperti postingan, komentar, dan tagar yang digunakan untuk memahami bagaimana kita dilihat oleh
penonton kita. Yang ketiga ada membagikan konten yang berkualitas, maksudnya membuat konten yang berkualitas tinggi dan relevan dengan identitas diri kita untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan penonton. Yang terakhir ada respon cepat, maksudnya adalah memberikan respon yang cepat dan profesional terhadap komentar negatif atau perubahan tiba-tiba dalam persepsi penonton untuk meminimalkan dampak negatif. Nah, materi yang selanjutnya yaitu menjadi pembicara dan penulis yang kredibel. Ada 3 poin juga. Yang pertama ada pembicara, yang kedua ada penulis, dan yang ketiga ada kredibilitas. Yang pertama pembicara, maksudnya pembicara di sini adalah aktif berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di berbagai forum. Yang kedua penulis, seperti menulis artikel, buku, atau konten lain yang menunjukkan keahlian kita. Yang terakhir ada kredibilitas, yaitu pengakuan, sertifikasi, dan penghargaan yang mendukung citra diri yang kuat. Nah, di sini tuh aku bakal menjelaskan nih tentang mengelola reputasi online dan offline. Hal ini tuh sangat penting loh agar kita sebagai manusia bisa tetap terlihat baik di mata orang lain, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, aku bakal nyebutin nih ada 3 langkah mudah untuk melakukannya. Yang pertama ini ada pantau aktivitas. Kita tuh harus selalu periksa apa yang orang katakan tentang kita di internet atau bagaimana sih penampilan kita secara online. Karena hal ini tuh bisa dilakukan dengan mencari nama kita di mesin pencari atau melihat komentar di media sosial. Contohnya itu seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Google, Twitter, atau media sosial lainnya. Nah, yang kedua ini ada bersikap profesional. Kita juga bisa loh menjaga perilaku dan cara berkomunikasi kita agar selalu sopan dan sesuai dengan citra diri yang kita ingin tunjukkan. Misalnya ini jika kita tuh seorang profesional nih di bidang kesehatan. Nah, kita tuh sebaiknya tidak memposting hal-hal yang bikin yang kontennya itu tidak pantas, kayak hal-hal kontroversial lainnya. Nah, yang ketiga ini ada tindak lanjut. Jika ada ulasan dari orang-orang atau masalah yang muncul tentang kita, ini tuh penting banget loh untuk kita agar segera merespon dengan cepat dan bijaksana. Misalnya, jika ada seseorang yang memberikan ulasan negatif tentang layanan, kita tuh harus menanggapinya dengan cara yang baik, kayak mengakui kesalahan kalau emang kita ada salah, dan bisa juga menawarkan solusi atau perbaikan. Jadi kesimpulannya, membangun citra diri atau mungkin kita dikenalnya personal branding ya, ternyata itu sangat bermanfaat loh bagi para konselor. Nah, aku tuh bakal nyebutin nih beberapa manfaat dari personal branding. Yang pertama ini ada meningkatkan kepercayaan pada klien. Nah, ketika konselor memiliki citra diri yang baik, klien tuh akan merasa lebih percaya terhadap kemampuan dan integritas konselor tersebut. Ini tuh membuat klien tuh merasa yakin bahwa mereka tuh berada di tangan atau di orang yang tepat. Yang kedua, ini tuh ada memperluas keterlibatan. Konselor dengan personal branding yang baik itu tuh akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai peluang dan proyek baru. Mereka juga akan lebih mudah untuk dikenal serta diakui. Yang ketiga ini ada memudahkan referensi. Konselor yang memiliki citra diri yang positif juga akan lebih mudah direkomendasikan oleh teman kerja. Orang juga akan lebih cenderung mengarahkan orang lain kepada konselor yang mereka percayai. Yang terakhir, ini tuh ada mengembangkan karir. Personal branding yang kuat dapat membantu konselor untuk terus berkembang dalam karirnya. Dengan citra diri yang baik, konselor bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk maju. Contohnya tuh kayak promosi atau undangan berbicara di acara, atau mungkin kita disebutnya MC ya. Dan serta mendapatkan peluang kerja yang mungkin lebih baik. Dan aku bakal tutup. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga buat anggota kelompok aku yang telah mempresent hasil materinya. Aku Marsyanda pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari aku. Mungkin aku tutup. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.